Siapa di antara teman-teman yang suka mencari motivasi dari baca-baca buku, nonton video dari YouTube, Instagram, bahkan sampai TikTok? Atau nih, teman-teman itu sampai pergi ke seminar-seminar hanya untuk mendapatkan motivasi agar teman-teman bisa mendapatkan semangat melakukan sesuatu. Nah, di video hari ini, saya ingin sharingkan kepada teman-teman semua ya, bahwa it's all a lie, sebuah kebohongan besar. Dan bahkan dari motivasi itu bisa saja bikin teman-teman semakin jauh dari mimpi yang ingin teman-teman capai. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, maksudnya ini apa kok? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya, karena bisa jadi video ini mengubah hidup Anda. Jadi teman-teman, kita akan mulai dari memahami apa sih yang dimaksud dengan motivasi. Biasanya, motivasi itu terjadi pada saat kita mendengarkan sebuah narasumber yang expert dalam sebuah bidang dan dia akan menunjukkan hasil akhirnya seperti apa. Contoh, jika teman-teman pergi mendengarkan sebuah narasumber membahas tentang bagaimana sih mendapatkan badan yang ideal. Kalau cowok ya six pack gitu kan biasanya, atau kalau cewek badannya tone. Jika dia dalam 1 minggu terus mengajarkan teman-teman makanan yang sehat, cara pola hidup yang sehat, dan juga mengajarkan teman-teman cara gym yang benar atau olahraga rutin apa yang bisa menghasilkan badan six pack. Dan tentunya orang yang mengajarkan itu pasti punya badan yang six pack ya, atau badan yang baik. Maka teman-teman saat mendengarkan itu terus-terusan selama 1 minggu pasti akan termotivasi untuk melakukan gym ataupun olahraga. Kenapa? Karena teman-teman lihat mereka melakukan itu sampai badannya jadi. Atau teman-teman nih membaca sesuatu motivasi menjadi orang yang lebih baik. Bacalah mungkin buku-buku yang how to become a better person, ya self-improvement, ya membuat teman-teman itu termotivasi menjadi orang yang lebih baik. Nah, tapi motivasi ini teman-teman tidak akan mendekatkan diri teman-teman mencapai goal yang teman-teman inginkan. Maksudnya seperti apa nih kok? Karena motivasi itu adalah sebuah perasaan yang bahkan bisa addicting. Nah, pada saat teman-teman merasa semangat ini melakukan sesuatu, itu adalah ekspektasi yang teman-teman dapatkan pada saat menerima informasi itu. Realitanya itu it's far from that. Jauh sekali, karena reality itu jauh lebih susah. Contoh teman-teman kita lihat di dunia multi-level marketing ya, MLM. Kalau kita lihat dari strukturnya MLM, berapa banyak mereka yang jago motivasi orang. Kenapa? Mereka itu memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa semangat join member, agar teman-teman bisa sesegera mungkin ajak member lain untuk bergabung. Tapi tujuan akhirnya apa? Supaya teman-teman gampang menjadi orang kaya. Hanya teman-teman mengajak A, B, C, D orang, seterusnya teman-teman akan menjadi orang kaya. Dan akhirnya teman-teman termotivasi terus karena diingatkan bahwa jika teman-teman melakukan step-step ini, teman-teman akan seperti mereka. Dan mereka akan tunjukkan kekayaan mereka, punya mobil mewah, punya uang yang banyak di rekening bank, dan lain-lain. Nah, pada saat teman-teman melihat itu semua, pasti akan termotivasi karena melihat hasil akhirnya, dan teman-teman mendengarkan pelajaran-pelajaran positif dari speakernya. Tapi pada saat teman-teman benar-benar join ke dalam MLM tersebut, dan mulai menyadari seberapa susah, itu mau ngajak satu orang saja effortnya begitu besar. Apa yang terjadi? Motivasinya akan drop dengan cepat. Jadi motivasi itu gampang naik atau gampang bertumbuh dan lebih cepat lagi untuk menghilang. Itu kenapa banyak sekali orang-orang yang terus-terusan motivasi kan untuk mempertahankan state tersebut. Nah, justru itu teman-teman saya ingin mengingatkan bahwa motivasi itu bukanlah hal yang membuat teman-teman menjadi lebih dekat dengan kesuksesan, melainkan kedisiplinan. Jadi yang teman-teman harus kejar atau diasah ilmunya adalah kedisiplinan. Nah, maksudnya apa nih? Pada saat seseorang melakukan sesuatu karena dia motivasi, dia tidak tentu bertahan lama. Karena motivasi pada saat tinggi, dia akan melakukan hal tersebut. Tapi pada saat kenyataannya semakin susah, motivasinya akan hilang dan dia akan mulai berhenti. Nah, contohnya, jika teman-teman setelah mendengarkan seminar ya, bagaimana mendapatkan six pack yang cepat, pada saat mendengarkan, teman-teman akan motivasi dan akan nggak sabar nih untuk daftar ke gym, ya kan? Siapa nih di antara para penonton yang suka mendapatkan motivasi dadakan setelah lihat-lihat video, baca-baca buku, pergilah ke gym sekali daftar 1 tahun karena semangat sekali kan? Tapi kenyataannya lari, jogging 1 hari, capek 2 hari, dan seterusnya 1 bulan teman-teman kerjakan tiba-tiba berhenti gym. Daftarnya setahun, jadi 11 bulan teman-teman jadi penyumbang membership gym. Nah, ini karena motivasi teman-teman udah hilang. Dan yang membuat teman-teman mulai, ya karena teman-teman mengandalkan motivasi tersebut. Teman-teman lupa bahwa teman-teman dari disiplin itu
baru bisa mencapai badan yang bagus. Dan itu tidak diajarkan di dunia motivational speaker. Motivational speaker itu tidak akan membahas tentang kedisiplinan, karena mereka menjual perasaan yang nikmat ini, yaitu semangat yang membara-bara. Itulah yang mereka jual. Jadi di video hari ini saya ingin mengingatkan, yang membawa teman-teman mencapai titik goal teman-teman hanya dengan kedisiplinan. Jika teman-teman sudah mempunyai sebuah goal, itu sudah harus mempersiapkan diri, disiplin melakukan itu setiap hari, satu langkah demi satu langkah untuk mencapai titik yang teman-teman inginkan. Contohnya, kita masuk di dalam dunia investasi. Teman-teman ini suka nih mendengarkan kata-kata LKH ya. Apa yang paling sering diucapkan? Belilah Mercy dengan harga bajai. Dan teman-teman lihat track record dia, dengan konsep itu beli Mercy harga bajai, hasilnya menjadi triliunan. Teman-teman mulai nih termotivasi untuk berinvestasi. Tapi teman-teman tuh lupa dengan kedisiplinan di belakang itu. Bagaimana teman-teman harus menghindari FOMO, menghindari berita-berita yang nggak jelas, apalagi bisikan-bisikan halus yang sumbernya kita nggak tahu, beli saham ABCD, teman-teman malah ngikutin. Dan akhirnya apa teman-teman? Teman-teman awalnya motivasi, tapi tanpa kedisiplinan itu. Ada nggak porto teman-teman mendekati LKH? Jangankan dekat, justru berlawanan kan, boncos semua. Karena teman-teman mulainya hanya mengandalkan motivasi, tapi lupa kedisiplinan investasi itu harus seperti apa. Dilarang FOMO, dilarang melakukan hal-hal yang justru menghancurkan porto teman-teman. Nah, disiplin itu sangat susah karena tidak terjadi pada saat motivasi itu dilaksanakan. Karena motivasi itu adalah mengasumsikan bahwa segala sesuatu itu ideal ya. Idealnya ya seperti itu. Tapi pada saat praktek itu tidak ada yang gampang teman-teman. Mau impian teman-teman itu apapun. Bahkan untuk menjadi orang baik itu susah. Contohnya teman-teman nih. Saya kan Kristen kan. Baca Alkitab. Wah rasanya ini harus melakukan hal-hal seperti ini untuk menjadi orang baik. Bersabar dan lain-lain. Semangat sekali ya. Udah baca Alkitab, rasanya ini semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Baru nih 1 jam bawa mobil di luar jalan kan. Tiba-tiba ada orang salib, lalu yang nyalip yang marah. Teman-teman barusan tadi kan semangat-semangatnya jadi orang baik kan. Pada saat kita tadi baca-baca Alkitab, baca-baca hal self-improvement, pada saat kita bertemu dengan sesuatu yang tidak baik, kita harus sabar. Tapi pada saat kenyataan, udah ada orang yang salib, dia hadap ke belakang, padahal dia yang salah. Sabar nggak teman-teman? Nggak gampang kan? Tapi kita harus disiplin. Nah, cara kita untuk mendisiplinkan diri itu seperti apa? Salah satu tekniknya, yaitu haruslah beri hukuman. Yes teman-teman, untuk seseorang terus bisa disiplin, itu harus ada hukuman. Nah, manusia itu memang nature-nya seperti itu. Makanya society atau negara itu kan juga memberi hukuman kan teman-teman. Lihat, kalau kita itu melanggar aturan orang mencuri ya harus dihukum. Dan itu juga salah satu contoh kenapa koruptor di Indonesia itu susah sekali hilang. Karena hukumannya itu cuma nama doang ya. Wah kalau si A ini dihukum, tapi kenyataan prakteknya nggak ada. Dan seseorang kalau tidak benar-benar dihukum, mereka tidak akan jerah. Makanya koruptor selalu merajalela. Kalau seseorang koruptor benar-benar dihukum yang secara serius, saya yakin koruptor itu akan hilang semua. Karena mereka takut dengan hukumannya. Nah contohnya, teman-teman mempunyai sebuah goal, yaitu hidup sehat. Nah teman-teman udah mulai nih menentukan bahwa saya tidak mau makan makanan yang kotor-kotor lagi. Gorengan akan dihindari, manis akan dikurangi. Dan kalau teman-teman violate atau melanggar itu, hukumannya apa? Kalau teman-teman sendiri nggak bisa menghukum diri sendiri, maka teman-teman bisa tuh minta orang di sekitar untuk memberi hukuman. Supaya teman-teman itu bisa disiplin untuk mencapai tujuan teman-teman. Manusia itu memang sangat susah untuk terus disiplin jika tidak dihukum. Dan itu memang sifat nature manusia. Jadi teman-teman, fokusnya itu adalah disiplin. Untuk seseorang dari titik A mencapai titik B, dia itu harus melangkah. Dan melangkah itulah action. Dan teman-teman itu langkahnya bukan 1-2 langkah lalu sampai ya. Teman-teman harus disiplin dan konsisten. Langkah demi langkah itu dilakukan. Walaupun teman-teman moodnya lagi baik, atau lagi sedih, atau lagi marah, itu tetap harus melangkah untuk mencapai tujuan tersebut. Barulah teman-teman bisa sukses. Kalau yang namanya motivasi, teman-teman itu hanya membayangkan kalau teman-teman melangkah sedemikian rupa, ya teman-teman akan sampai di titik B. Itu hanya di pikiran teman-teman ya. Oleh karena itu, pada saat teman-teman mendengarkan ya narasumber A, B, C, mereka itu kaya sekali nih. Lalu mengajarkan bagaimana sih menjadi orang kaya step-stepnya. Teman-teman kan membayangkan, wah kalau saya melakukan apa yang mereka lakukan, akhirnya bisa kaya seperti mereka. Teman-teman cuma mengandalkan motivasi, tidak diajarkan disiplin ya. Kalau nggak dikerjakan, nggak ada hukumannya. Loh, kalau teman-teman mulai bermalas-malasan,
ya udah nggak ada hukuman dan akhirnya disiplin itu hilang dan nggak pernah diasah. Ingat, disiplin itu juga perlu diasah. Jika seseorang terus mengasah kedisiplinan dia, maka itu akan menjadi habit mereka. Dan kalau sudah menjadi habit, teman-teman melakukan apapun akan terus disiplin. Tapi kalau seseorang hanya terfokus dengan motivasi dan bahkan habitnya itu mencari motivasi, maka dia hanya akan hidup di dalam dunia fantasinya yang membayangkan kalau dia melakukan, ya udah. Seseorang, dia kalau bisa sampai sukses, itu karena dia disiplin. Saya yakin karena orang yang disiplin, dia itu mau motivasi atau tidak, mau perasaannya seperti apa, dia tetap melangkah. Dan itulah baru teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman. Dan teman-teman, ini seorang public figure. Dia itu namanya Mel Robbins. Dia bahkan mengatakan bahwa motivation is garbage. Nah, teman-teman nanti boleh Google atau bahkan YouTube dengarkan apa yang dia ucapkan. Karena dia juga sadar bahwa motivasi itu sangat berbahaya. Dan orang itu banyak yang terkecoh. Ya, di dalam dunia motivasi semangat terus, tapi actionnya zero. Nggak ada action tuh. Ini yang membedakan teman-teman, orang yang beneran sukses atau yang memimpikan doang kesuksesan, yaitu berbedanya adalah action. Dan teman-teman, action itu bukan cuma satu ya. Teman-teman mau menjadi six pack, itu bukan gym cuma seminggu. Itu gym bertahun-tahun baru bisa mencapai body goals ya. Dan itu takes disiplin. Jadi teman-teman, di video hari ini saya ingin ingatkan semua ya teman-teman. Bagi yang suka di luar sana, terus setiap hari itu cuma mencari-cari motivasi dari video, dari buku, hanya untuk mencari semangat melakukan sesuatu. Hati-hati, sudah seberapa banyak waktu yang teman-teman buang hanya mencari motivasi. Dan setelah motivasi itu ada, teman-teman cuma melakukan itu 1-2 kali, setelah itu hilang. Ya, nggak pernah dilakukan, dan akhirnya teman-teman goalnya itu banyak ya, mau punya badan bagus, mau jadi orang baik, mau jadi orang kaya, semuanya termotivasi untuk melakukan hal itu, tapi tidak ada action karena disiplinnya nggak ada. Jadi teman-teman akhirnya cuma baca-baca self improvement di dalam pikiran, tidak ada action karena tidak disiplin. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan video ini, jika kenal nih orang di luar sana yang suka berapi-api, ya termotivasi melakukan sesuatu, tapi never actually did it, ya tidak pernah dikerjakan sampai tuntas, cuma berakhir di motivasi langkah 1-2 lalu dia give up, pindah lagi motivasi lain. Teman-teman boleh share video ini. Fokuslah kedisiplinan, karena tanpa kedisiplinan you will never reach your goal. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.